Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita lanjutkan materi di struktur data yang mengenai sistem bilangan, satuan data. Kemudian nanti ada konversi uh, sistem bilangan tersebut ya. Kita mulai dari sistem bilangan. Jadi sistem bilangan, ada istilah sistem bilangan komputer, yaitu definisinya teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Karena untuk komputer sendiri kan identik dengan angka ya, karena seperti halnya sejarah algoritma sendiri kan diprakarsai oleh Al-Khwarizmi yang notabene merupakan pembuat buku pemugaran dan pengurangan ya. Kalau sekarang ibaratnya matematika. Ya artinya komputer itu ya terdiri dari berasal dari angka-angka. Ya meskipun kalau di jurusan sistem informasi hitung-hitungannya nggak terlalu banyak ya, tapi kalau misalnya Anda di jurusan teknik informatika misalnya, itu hitungannya banyak, hitungannya angka-angka. Karena pada dasarnya komputer itu hanya memahami dalam tanda kutip angka-angka. Ya, jadi setiap, kalau mengacu kepada definisi ini, setiap nilai yang disimpan ya, yang kalian simpan atau dimasukkan ke dalam memori komputer, ini kan ada angka-angka yang ditentukan. Makanya kenapa Anda harus belajar struktur data ya, karena di dalamnya ada teori sistem bilangan ya. Jadi bilangan-bilangan yang memang nantinya akan diolah di dalam komputer itu kan ada aturannya tersendiri, tidak bisa sembarangan. Memori yang Anda punya itu kan ada kapasitasnya yang disimbolkan dengan angka juga. Berikutnya, misalnya kita mengetik beberapa huruf atau angka, huruf atau kata, komputer menerjemahkannya ke dalam angka, karena komputer itu kan hanya bisa memahami angka ya, jadi tidak bisa memahami huruf ya. Karena kalaupun Anda misalnya cek warna pun sebenarnya itu terdiri dari angka. Jadi kalau misalnya Anda belajar HTML, basic, pemahaman basic ketika Anda sebelum membuat web misalnya, itu basicnya kalau Anda HTML untuk warna itu kombinasi dari angka ya, kombinasi dari angka. Jadi mengapa Anda belajar sembilan itu ya, mindsetnya seperti itu. Berikutnya, poin berikutnya, komputer dapat memahami sistem nomor posisi di mana hanya ada beberapa simbol yang disebut dengan digit, dan simbol-simbol ini mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisinya. Jadi posisi yang ada di dalam komputer itu kan disimbolkan dengan angka-angka. Ya, disimbolkan dengan angka. Jika dikorelasikan dengan sistem mata kuliah sistem operasi misalnya, itu kan ada address, ada bus, itu semua angka-angka semua. Nah, kalau misalnya Anda berpikir kok komputer itu tidak bisa memahami huruf, Pak, ya memang itu tadi yang di awal, dasarnya algoritma itu dari matematika. Jadi ilmu matematika, informatika dalam ranahnya komputer itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan meskipun Anda tidak belajar aljabar linier, tidak belajar kalkulus gitu ya. Kalau untuk yang sekarang gitu, cuman nggak tahu ke depan mungkin ada perubahan kurikulum, Anda akan belajar seperti itu. Tapi secara umum Anda tidak terlalu masuk ke kurikulum anak-anak teknik ya. Beda kalau misalnya Anda belajar di teknik matematika, itu akan lebih banyak ke perhitungan. Kalau mengacu kepada slide, jadi sistem bilangan ini definisinya adalah suatu cara untuk mewakili besaran atau suatu item fisik. Jadi di sini konsepnya itu ada basis, ada atau radix, kemudian ada absolute digit, ada posisi, ada value. Jadi di sini A kali B pangkat N. Jadi basis ini merupakan sistem bilangan yang tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan ya. Kemudian, nah dari sistem bilangan ini ada 4 ya. Ada 4 yang umum, ada desimal, ada biner, ada oktal, ada heksa desimal. Ini yang paling sering digunakan. Ya, perbedaannya cuma dari radixnya aja.
Kita lihat misalnya desimal. Desimal ini basisnya 10. Nah, angkanya ini dari 0 sampai 9 ya. Dasar penulisannya A kali 10 pangkat N. Nah, ini bentuknya kalau di desimal ini bisa berupa integer ya, bilangan bulat, atau pecahan atau float ya. Jadi boleh seperti itu. Tidak ada ketentuan yang lebih khusus lagi. Dapat ditulis dalam bentuk eksponensial ya, dengan mantisa dan eksponen. Ini sudah cukup komplit sih kalau saya lihat di slide. Jadi 1, 2, 3, 4 0,1234 kali 10 pangkat 4 ya, eksponen, karena di sini kan ada 4 digit. Ya, ini sistem bilangan desimal. Kemudian ini contohnya ya, penulisan base atau radix. Ya, di sini misalnya contoh 4,4352 desimal dan 762,15 desimal. Ya, ini artinya kayak gini kan. 4 kali 10 pangkat 3. Ya. Ini kan kenapa 10 pangkat 0, 10 pangkat 1? Ini karena memang di sini basisnya ada 4. Kalau desimal itu kan dimulai dari 0 untuk pemangkatannya. Jadi 10 pangkat 0. 4 kali 10 pangkat 3 4000, 3 kali 10 pangkat 2 3000, begitu seterusnya, akhirnya jadi 4352. Di sini pun sama ya. Jadi karena di sini ada koma ya, jadi di sini ada minus 1 dan minus 2. Karena kan di sini integer, kalau di sini pecahan atau desimal. Berikutnya sistem bilangan biner. Nah, kalau biner itu basisnya 2 ya, biner. 2 itu bukan angka 1 dan angka 2, tetapi angka 0 dan angka 1. Ya, jadi penulisannya seperti ini. A kali 2 pangkat N. Ya, contoh penulisan misalnya 1001 0011 biner. Kemudian oktal. Nah, kalau oktal ini basis 8. Ya, basis 8. Digitnya 0 sampai dengan 7. Nah, dasar penulisannya A kali 8 pangkat N. Jadi contoh penulisannya 3478. Ini sistem bilangan oktal. Berikutnya sistem bilangan heksadesimal. Nah, kalau heksadesimal ini beda. Kalau desimal tadi 10, kemudian okta 8, ya biner 2. Kalau heksa ini 16, basis 16. Mungkin ini ada nanti di UTS ya. Nah, simbol digitnya itu dari 0 sampai F. Jadi nggak ada 9, 10, 11, itu nggak ada. 10-nya itu diwakili A, B, C, D, F, dan seterusnya ya. Nah, penulisannya di sini heksadesimal. Misalnya di sini contohnya A78 heksadesimal. Jadi perbedaannya di sistem bilangan ini dari basisnya aja. Kalau misalnya tadi desimal itu 10, biner itu basisnya 2, oktal itu 8, heksa itu 16. Berikutnya satuan data. Nah, komputer ini kan bekerja atas dasar biner 0 dan 1 ya, yang disebut dengan bit. Jadi kalau misalnya Anda lihat film-film Hollywood ya, mungkin Anda tahu atau enggak, Matrix di tahun 2000-an ya. Itu penggambaran 0 dan 1 itu ada di satu adegan. Ya, jadi ketika ngehack atau ambil data itu 01 01 01, karena memang komputer itu bekerja atas sistem biner tersebut. Nah, bit merupakan satuan terkecil dari sistem komputer. Ya, bit-bit ini digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Jadi karakter itu bisa huruf, bisa angka, bisa karakter yang kutip, minus, plus, dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya digambarkan untuk perbandingan satuan data, dikomparasi, ini penggambarannya seperti ini ya. Jadi byte itu 8 bit itu, yang bit itu ke paling kecil, kemudian lanjut ke kilobyte. 1 kilobyte itu berarti 1024 byte. Kemudian di atasnya kilobyte ada mega ya, mega ya. Jadi 1 mega itu 1024. Kalau ke byte itu 1 juta sekian. Kemudian dari mega ini ke giga ya.
dari sama ini ekivalennya 1024 MB dari giga ke tera, 1024 giga dari tera ke peta ya, petabyte. Kalau sekarang untuk ukuran satuan data di hard disk eksternal atau flash disk kan baru nyampe ke giga gitu ya. Tapi karena pengolahan data digital aset sekarang udah besar, pasti cepat atau lambat akan bertambah ya, akan berubah ke tera dan akan berubah juga ke petabyte. Karena seperti yang saya jelaskan di sebelumnya ya, untuk digital asset ini kan yang disimpan bukan hanya file doc yang ukurannya kilo, tapi juga bisa sampai ke giga ya, gigabyte. Kalau sekarang Anda punya komputer yang ukurannya 1 giga atau 2 giga ya, atau misalnya hard disk eksternal 1 tera, itu yang normal sekarang. Mungkin kalau 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu hitungannya udah petabyte ya. Nah, kalau misalnya di byte ini karakternya ASCII ya. Jadi satuan yang digunakan itu ASCII. Ini ada, terus ini sudah saya jelaskan barusan untuk komparasinya dan sampai peta ya. Jadi kalau berbicara satuan data ya memang tidak bisa dilewat, karena Anda harus tahu juga dari satuan data ini karena berpengaruh dari untuk penyimpanan kapasitas ya. Kemudian setelah itu ada sistem pengkodean ya, di sini pengkodean. Jadi sistem untuk mengkodekan berbagai macam karakter ya. Jadi data disimpan dari memori ini menempati posisi 1 byte, kemudian kombinasinya dari digit biner. Nah, dari beberapa sistem pengkodean ini ada jenisnya, ada BCD, ada ABC, DIC, ASCII sama Unicode. Nah, sebenarnya kalau misalnya di binary code desimal ini mewakili digit desimal aja. Jadi di sini ada karakter 10 angka ya, berarti mirip kayak yang binary yang di sistem bilangan. Nah, ini digunakan pada komputer generasi pertama ya, karena kan komputer generasi pertama itu tidak seperti generasi yang sekarang yang penggunaannya lebih banyak ya, digunakan untuk tidak hanya perhitungan kalau sekarang, tapi kalau untuk awal-awal ya memang sistemnya seperti ini. Jadi di sini ada komparasinya, yang 4 bit digit desimalnya 0, yang 4 bit di sini 0001, digit desimalnya 1. Ini untuk binary code desimal. Kemudian ada extended binary code decimal interchange code. Ya, ini dikembangkan oleh IBM. Jadi IBM ini perusahaan yang di tahun 60-an 70-an ini kan pionir ya untuk komputer di perusahaan. Karena pada saat itu kan komputer hanya digunakan untuk industri. Makanya Bill Gates yang punya Microsoft itu berpikir bahwa pada suatu saat nanti komputer itu harus digunakan oleh individu ya. Jadi sebenarnya IBM ini lebih tua dibandingkan dengan Microsoft, karena Microsoft ini ya pengembang atau perusahaan yang memang concern di industri. Nah, ini IBM mengembangkan extended binary code decimal. Jadi karakternya ini dinyatakan 8 bit. Setiap karakter ini 226 karakter. Ini generasi ketiga. Generasi ketiga itu ya sekitar tahun 60 70-an ya, ketika IBM berjaya dengan produknya sebelum tersaingi oleh Bill Gates dengan Microsoft-nya. Berikutnya ada ASCII. Nah, ASCII di sini dikembangkan oleh American National Standard Institute. Di sini ada dinyatakan 8 bit. Di sini ada 226 karakter, ada huruf angka, spesial karakter ya. Ini penggambarannya nah seperti ini ya. Jadi ASCII. Jadi sebagai standar, kalau misalnya Anda punya handphone brand apapun itu kan ketika mengirim pesan itu pasti sama hurufnya, karena memang sudah distandarisasi code-nya.
ini tabelnya. Kemudian Unicode, kalau Unicode ini dengan 16 bit ya, jadi karakternya ini sebanyak 65.535 karakter, ada angka termasuk simbol Arab dan China ya. Unicode ini jadi untuk pengkodean ini memang kenapa ada, karena sebagai bentuk standarisasi. Kalau misalnya tidak ada standarisasi akan berbeda-beda nantinya, jadi harus disamakan persepsinya, makanya ada standarisasi dalam hal proses pengolahan data ya, angka ataupun karakter supaya sama. Kemudian di sini ada konversi dari desimal ke biner ya. Ini sebenarnya kalau saya lihat di slide nggak terlalu sulit untuk dipahami. Ya, kita langsung ke contohnya aja. Misalnya di sini misalnya 89 desimal dikonversi menjadi biner. Nah, ini tinggal dibagi 2 aja. 89 bagi 2 sisa 44. Di sini ada sisa 1, begitu seterusnya. Kemudian hasilnya itu dijadikan sebagai bentuk biner ya. Jadi dituliskan dari bawah ke atas, dari sini ke atas. Makanya 10110001 ini desimal ke biner. Kemudian ini jangan lupa di sini ada basisnya ya. Basis biner itu kan 2. Berikutnya ada konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, desimal ke oktal berarti 147, ini basisnya 10, desimal ke oktal 8. Tinggal dibagi aja 147 bagi 8. Ya, hasilnya 18, sisa 3, jadi dikalkulasi semua jadi 223. Ya, 223 oktal. Berikutnya desimal ke heksa. Nah, desimal ke heksa ini basisnya heksa itu kan 16. Jadi 123 desimal ini tinggal dibagi aja sisa 7. Nah, 11 ini tidak digambarkan di dalam heksa, karena kan heksa itu tidak mengenal 11, digantikan oleh B. Makanya di sini 7B heksa desimal ya, seperti di video sebelumnya ada di tabel ya. Kemudian dari biner ke desimal. Nah, kalau biner ke desimal penggambarannya seperti ini. Misalnya contoh bit 11 dikonversi desimal, ini sama 1 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, semuanya dikalikan dengan 2, terus dilihat posisi pangkat, akhirnya menghasilkan 53. Makanya biner dari 110101 dijadikan desimal bernilai 53 ya. Jadi harus diperhatikan radix sama position value-nya. Kemudian ada konversi bilangan biner ke oktal, sama ya, ini biner 10 desimalnya 2, biner 101 desimalnya 5, 253 sebagai oktalnya. Kemudian ada konversi bilangan biner ke heksa juga sama. Jadi pada dasarnya sih setiap konversi ini kalau lebih mudah dilihat dari tabelnya aja. Jadi sama ya. Kalau ini dibagi 4 digit desimalnya 10 sini, jadi akhirnya jadi AB 16. Berikutnya oktal ke desimal juga sama, prinsipnya seperti itu. Tinggal dibagi aja dari bilangan apa yang dibutuhkan ya. Kemudian bilangan oktal ke biner juga sama, dari basis 8 ke basis 2 ya, tinggal dilihat aja komparasinya. Kemudian oktal ke heksa juga sama. Konversi ini tidak dilakukan secara langsung, tapi harus dikonversikan dulu terlebih dahulu ke desimal atau biner. Jadi kalau oktal ke heksa itu harus ke biner dulu ya, makanya di sini dibagi dulu. Oktal binernya, oktal 2 tuh binernya 010, oktal 4 binernya 100 gitu ya. Akhirnya dari biner baru ke heksa, tidak bisa langsung. Berikutnya dari heksa ke desimal dengan cara mengalihkan
sesuai dengan radiknya. Misalnya di sini 8F. Nah, di sini kan F ini kalau misalnya di heksa bilangan berapa, itu dikonversi ke desimal, akhirnya ditulis jadi 143 desimal. Berikutnya konversi bilangan heksa ke biner juga sama di sini. Ya, heksa ini bisa langsung aja, heksanya 8, biner 1000. F-nya itu berarti satunya 4 kali. Kemudian yang terakhir dari heksa ke oktal. Nah, ini heksa ke oktal juga tidak dapat dilakukan langsung, tapi dikonversi ke desimal dulu. Kemudian biner ke oktal, akhirnya jadi 217. Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan ya, dari mulai sistem bilangan, kemudian konversi. Dan nanti untuk pelatihannya saya share ke ininya, ke grup WA untuk pelatihan konversi, karena kalau cuma ngelihat doang saya yakin akan kesulitan. Jadi saya akhiri penjelasan saya. Kalau ada yang mau disampaikan nanti bisa di-share di WA grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.